Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yeay. Oke, baiklah, bertemu lagi dengan Ustazah Mega di pembelajaran tematik. Hari ini adalah hari pertama kita belajar tematik di semester 2. Oke, Ustazah harap anak-anak harus lebih semangat. Apalagi tadi sudah mengikuti Zoom, Ustazah melihat anak-anak sudah ceria ya. Jadi harus senyum semangat. Oke. Nah, marilah sama-sama kita membuka pembelajaran kita hari ini ya. Oh iya, sebelumnya Ustazah mau menyampaikan hari ini pembelajaran kita adalah tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis ucapan minta maaf, permintaan maaf ya. Oke, marilah sama-sama kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, silakan buka buku tematik tema 5 di halaman 7 ya. Nah, di sini ya anak-anak, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran tematik tema 5. Nah, di sini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, sebelum kita masuk ke ungkapan permintaan maaf, kita harus tahu dulu nih, minta maaf itu artinya apa? Apa yang dimaksud dengan permintaan maaf? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan ke kalian bahwa minta maaf adalah ungkapan penyesalan seseorang atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, sekali lagi, minta maaf adalah ungkapan penyesalan seseorang atas kesalahan yang sudah ia lakukan. Jadi, contoh dari minta maaf ini adalah meminta maaf, saya minta maaf. Nah, permintaan maaf ini pasti dimulai dengan kata maaf ya. Maaf. Kalau kita maaf berarti kita merasa diri kita, saya bersalah, maka saya harus minta maaf ya. Nah, sekarang kita masuk ke buku tema ya. Sekarang perhatikan di sini ada teks pendek. Ustazah akan membacakan teks pendek ini dan Ustazah harap anak-anak bisa mendengarkannya dengan baik. Oke. Selesai membuat topi dan bernyanyi, Salman, Sofia, dan Said kemudian merapikan perlengkapan yang mereka pakai ketika membuat topi. Ketika sedang merapikan perlengkapan membuat topi, Said menjatuhkan perlengkapan yang dibawanya. Nah, di sini Ustazah akan membuat ungkapan yang dikatakan Said. Ya, tadi Said menjatuhkan perlengkapan yang dibawanya. Nah, di sini ada dialog antara Said dan Salman. Tapi sebelum itu, Said yang mengatakan. Nah, di sini Salman, ada ungkapan dari Salman, yaitu tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Nah, sebelum Salman mengatakan seperti itu, kira-kira apa yang dikatakan Said kepada Salman? Nah, di sini kelihatan bahwa Sofia membantu Said merapikan kembali perlengkapan yang jatuh ya. Dilihat dari gambarnya ya. Nih, kita bisa lihat dari gambarnya. Nah, oke. Said mengatakan kepada Kak Salman, yaitu, saya minta maaf ya Kak Salman dan Sofia, sudah ceroboh menjatuhkan perlengkapan. Bisa seperti itu ya anak-anak. Lalu Kak Salman menjawab, tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Nah, itu adalah salah satu ungkapan permintaan maaf yang dikatakan oleh Said kepada kedua kakaknya. Karena Said ceroboh, maka Said merasa bersalah juga, jadi Said meminta maaf. Ingat ya, permintaan maaf itu dikatakan ketika kita merasa menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Kita merasa bersalah, maka kita minta maaf. Jadi, jika kita bersalah, kita harus minta maaf. Tidak boleh merasa, oh saya tidak bersalah, saya merasa saya benar. Ya, tidak boleh seperti itu ya nak. Jika kita bersalah, kita harus berani untuk meminta maaf ya.
Oke, itu adalah salah satu contoh ungkapan permintaan maaf kepada saudara di rumah, keluarga di rumah. Nah, itu juga kita lakukan, itu juga kita praktekkan di setiap harinya kita di rumah. Jika kita melakukan kesalahan terhadap ayah, jika kita melakukan kesalahan terhadap bunda, kepada kakak atau adik, kita wajib mengatakan maaf ya. Kita wajib mengungkapkan permintaan maaf kita kepada saudara, ayah atau ibu ya. Dan itu kita harus praktekkan di setiap harinya kita ya. Jadi tidak hanya di dalam rumah ya, bersama teman-teman ketika bermain, terus bersama tetangga dan semua yang ada di lingkungan kita. Jika kita merasa kita bersalah, kita menyesal atas apa yang kita perbuat, maka kita wajib meminta maaf. Nah, itu adalah bagaimana permintaan maaf itu ya. Oke, di sini Ustazah akan melanjutkan lagi ya. Percakapan di atas adalah bentuk ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf adalah ucapan seseorang karena sudah berbuat kesalahan kepada orang lain ya. Sama seperti yang Ustazah katakan kepada kalian tadi ya. Nah, Ustazah harap untuk permintaan maaf itu kita lakukan sehari-hari. Itu adalah ungkapan yang sering kita katakan di setiap harinya ya. Jadi Ustazah harap anak-anak mempraktekannya. Ustazah harap anak-anak bisa memahaminya ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ustazah ingin anak-anak membuat video percakapan ya, video percakapan singkat, 2 atau 3 percakapan saja bersama keluarga di rumah. Bersama ayah boleh, bersama ibu boleh, bersama teman juga boleh, bersama kakak atau adik juga boleh, berkaitan dengan ungkapan permintaan maaf. Jadi Ustazah ingin anak-anak melakukan percakapan, buat videonya direkam, buat percakapan tentang ungkapan permintaan maaf ya. Jadi di situ nanti kalian membuat dialog, video di dalamnya kalian melakukan percakapan, dan di situ ada ungkapan permintaan maaf ya. Dibuat bersama ayah, bersama ibu juga boleh, bersama tante juga boleh, paman juga boleh ya. Pokoknya bersama keluarga di rumah, bersama teman-teman bermain juga boleh ya. Ustazah tunggu ya. Ustazah tunggu videonya, dan Ustazah harap dari video yang kalian lakukan kalian sudah paham apa itu arti dari permintaan maaf itu sendiri. Oke anak-anak. Nah, sekian dulu materi kita hari ini berkaitan dengan permintaan maaf. Ustazah harap anak-anak bisa membuat videonya dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan penuh semangat ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.